Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersama dan bersama rohmu. Tuhan kita Yesus Kristus beralih dari kematian kepada kehidupan. Gereja mengundang putra putrinya yang tersebar di seluruh dunia supaya berkumpul untuk berjaga dan berdoa. Jika kita memperingati Paskah dengan mendengarkan sabda dan merayakan misterinya, kita dapat berharap mengambil bagian dalam kemenangannya atas maut dan hidup sertanya dalam hal. Marilah kita berdoa. Ya Allah, dengan pengasihan Kristus, Engkau telah menganugerahi kami cahaya api kemuliaan-Mu. Kami mohon, sucikanlah api baru ini. Semoga perayaan Paskah ini menghangatkan kerinduan kami kepada kehidupan surgawi, sehingga dengan hati murni kami dapat merayakan Paskah dalam cahaya-Mu yang kekal, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kristus dahulu dan sekarang, awal dan akhir, Alfa dan Omega. Miliknya lah segala masa dan segala abad. Kepadanya lah kemuliaan dan kekuasaan sepanjang segala masa. Amin. Demi luka-lukanya yang kudus dan mulia, semoga kita dilindungi dan dipelihara oleh Kristus Tuhan kami. Mudah-mudahan cahaya Kristus yang bangkit dengan mulia mengalahkan kegelapan dari hati dan diri kita. Cahaya Kristus
Bersoraklah para malaikat di surga, halukanlah Kristus Raja di raja, pujilah kemenangan jaya, semakanlah bunyi nafiri. Yang sudah dikeringkan pada malam ini, Yesus Kristus mengalahkan kuasa maut
dan bangkit sebagai pemenang yang unggul dari kuburnya. Pada malam ini, semua orang yang percaya kepada Kristus dilepaskan dari kedurhakaan dan dosa, dipulihkan kepada rahmat Allah, dan diterima ke dalam gereja yang kudus. Bersoraklah, tak ternilai cinta kasih-Nya untuk menebus para hamba, Bapa serahkan putranya sendiri, bahwasanya penuh dosa Adam untuk memperoleh Kristus, yang dengan wafatnya meniadakan dosa itu. Sungguh mujur kesalahan itu, sebab memberi kita penebus yang demikian ini. Sungguh berbahagia malam ini yang menjarai tentara Mesir dan memperkaya orang Ibrani. Malam ini yang menghubungkan kembali surga dengan dunia, Allah dengan umat manusia. Bersoraklah, cahaya suci malam ini mengusir kedurhakaan, membersihkan orang yang berdosa, dan mengembalikan kesucian kepada yang jatuh, menghibur yang berduka cita. Semoga lilin ini yang diberkati demi penghormatan Bapa pada malam ini bernyala terus untuk menghalau kegelapan. Semoga nyalanya digabungkan dengan sinar bintang kejora, dengan kejora sejati itu yang tak kunjung terbenam, yang telah terbit dari Allah Mahu,
dan menyinari umat manusia dengan seri cahayanya, yakni Yesus Kristus Putra Bapa, yang bersama dengan Bapa dan Roh Kudus hidup dan berdaulat sekarang untuk selama-lamanya. Amin. Amin. Silakan saudara-saudara sekalian untuk duduk. Saudara-saudara sekalian, setelah membuka upacara malam ini dengan meriah, marilah sekarang kita mendengarkan sabda Allah dengan penuh perhatian. Hendaklah kita renungkan bagaimana Allah menyelamatkan umat-Nya di masa lampau, dan Ia mengutus putranya menjadi penebus kita. Maka hendaklah kita berdoa agar Allah menyelesaikan karya penyelamatan Paskah ini. Bacaan dari kitab Kejadian. Allah melihat segala yang dijadikannya sungguh amat baik. Pada awal mula, Allah menciptakan langit dan bumi. Setelah menyelesaikan penciptaan langit dan bumi, dengan tumbuh-tumbuhan dan segala binatang di dalamnya, Allah melihat bahwa semuanya baik adanya. Maka akhirnya Allah berfirman, "Baiklah kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, atas ternak dan atas seluruh bumi, serta atas segala binatang melata yang merayap di bumi." Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, "Beranak cucu dan bertambah banyaklah, penuhilah bumi dan taklukkanlah, berkuasalah atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi." Lalu Allah berfirman, "Lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi, dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji. Itulah akan menjadi makananmu. Tetapi kepada segala binatang di bumi dan kepada burung di udara, dan segala yang merayap di bumi, yang bernyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya." Dan jadilah demikian. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Maka jadilah petang dan pagi hari ke-6. Demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Pada hari ke-7 Allah telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu. Maka berhentilah Ia pada hari ke-7 dari segala pekerjaan
yang telah dibuatnya itu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah.
Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, penciptaan dunia sungguh mengagumkan. Semoga umat yang telah Kau tebus yakin bahwa lebih agung lagi karya penebusan oleh domba Paskah kami, yaitu Kristus yang hidup dan bertahta sepanjang segala. Amin. Kurban Abraham leluhur kita. Bacaan dari kitab Kejadian. Setelah Abraham mendapat anak Ishak, maka Allah mencobai Abraham. Allah berfirman kepadanya, "Abraham, Abraham." Abraham menyahut, "Ya Tuhan." Berfirmanlah Tuhan, "Ambillah anak tunggal kesayanganmu, yaitu Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai kurban bakaran di salah satu gunung yang akan kutunjukkan kepadamu." Maka berjalanlah Abraham bersama anaknya Ishak ke sana. Ketika mereka sampai di tempat yang ditunjukkan Allah, maka Abraham mendirikan di situ sebuah mezbah dan menyusun kayu di atasnya. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya, mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit, "Abraham, Abraham." Sahut Abraham, "Ya Tuhan." Lalu Tuhan berfirman, "Jangan kau bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia. Sebab sekarang aku tahu bahwa engkau bertakwa kepada Allah. Engkau tidak segan-segan menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku." Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya. Tanduknya tersangkut dalam belukar. Diambilnya domba itu, lalu dipersembahkannya sebagai kurban pengganti anaknya. Untuk kedua kalinya berserulah malaikat Tuhan dari langit kepada Abraham. Katanya, "Aku bersumpah demi diriku sendiri, demikianlah firman Tuhan. Karena engkau telah berbuat demikian, dan engkau tidak segan-segan menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku, maka aku memberkati engkau berlimpah-limpah, dan akan membuat keturunanmu sangat banyak. Banyaknya seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut. Dan keturunanmu akan menduduki kota-kota musuhnya. Melalui keturunanmu lah segala bangsa di bumi akan mendapat berkat, sebab engkau menaati firman-Ku." Demikianlah sabda Tuhan. Marilah berdoa.
Allah Bapa umat beriman, Engkau selalu menciptakan manusia-manusia baru dan mengangkat mereka menjadi putra-putrimu serta pewaris perjanjianmu. Apa yang Kau janjikan kepada Abraham, kini berkat misteri Paskah terlaksana bagi segala bangsa. Semoga kami pun mengenal suaramu dan mengimani sabdamu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Orang-orang Israel berjalan di tengah laut yang kering. Bacaan dari kitab Keluaran. Dalam perjalanan keluar dari tanah Mesir, ketika hampir tersusul oleh pasukan Firaun, ketakutanlah orang-orang Israel dan berserulah mereka kepada Tuhan. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Mengapa engkau berseru-seru demikian kepadaku? Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka berangkat. Dan engkau angkatlah tongkatmu dan ulurkanlah tanganmu ke atas laut dan belalah airnya. Dengan demikian orang Israel dapat masuk ke tengah-tengah laut dan berjalan di tanah yang kering. Sementara itu, aku akan membuat tegar hati orang-orang Mesir, sehingga mereka menyusul orang Israel. Lalu aku akan menyatakan kemuliaanku terhadap Firaun dan seluruh pasukannya, terhadap keretanya dan orang-orangnya yang berkuda. Maka orang Mesir akan insaf bahwa aku ini Tuhan, apabila aku menampakkan kemuliaanku terhadap Firaun, keretanya, dan orang-orangnya yang berkuda itu." Kemudian bergeraklah malaikat Allah yang tadinya berjalan di depan tentara Israel, lalu berpindah berjalan di belakang mereka. Dan tiang awan yang tadinya bergerak di depan mereka, berdiri di belakang mereka. Demikianlah tiang awan itu beranjak dan berdiri di antara tentara Mesir dan orang Israel. Awan itu menimbulkan kegelapan, sehingga malam itu berlalu tanpa kesempatan bagi orang Mesir untuk mendekati orang-orang Israel. Lalu Musa mengulurkan tongkatnya ke atas laut, dan semalam-malaman Tuhan menyurutkan air laut dengan perantaraan angin timur yang keras, serta mengeringkan air laut itu. Maka terbelahlah air laut itu, dan orang Israel masuk dan berjalan di tengah-tengah laut yang kering. Sedang di kiri dan di kanan mereka air itu bagai tembok bagi mereka. Tetapi orang Mesir mengejar dan menyusul mereka. Semua kuda Firaun, kereta, dan pasukan berkudanya mengikuti orang Israel masuk ke tengah-tengah laut itu. Pada waktu jaga pagi, Tuhan memandang tentara Mesir dari dalam tiang api dan awan, lalu mengacau balaukan tentara Mesir. Tuhan membuat roda kereta-kereta mereka berjalan miring dan maju dengan berat, sehingga orang Mesir berkata, "Marilah kita lari meninggalkan orang Israel, sebab Tuhanlah yang berperang untuk mereka melawan Mesir." Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Ulurkanlah tanganmu ke atas laut, supaya air berbalik menimpa orang Mesir
kereta-kereta dan pasukan berkuda mereka. Maka Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, dan menjelang pagi berbaliklah air ke tempatnya semula, sedangkan orang Mesir lari menuju air itu. Demikianlah Tuhan mencampakkan orang Mesir ke tengah-tengah laut. Jadi berbaliklah segala air itu, lalu menimbun kereta dan orang berkuda dari seluruh pasukan Firaun yang telah menyusul orang-orang Israel ke tengah laut. Tiada seorang pun di antara mereka yang luput. Tetapi orang Israel menyeberang melalui dasar laut yang kering, sedang di kiri dan kanan mereka, air itu bagai tembok bagi mereka. Demikianlah pada hari itu, Tuhan menyelamatkan orang Israel dari tangan orang Mesir, dan orang Israel melihat orang Mesir mati terkapar di pantai laut. Ketika orang Israel melihat betapa dahsyat perbuatan Tuhan terhadap orang Mesir, maka seluruh bangsa itu merasa takut akan Tuhan. Mereka percaya kepada Tuhan dan kepada Musa hambanya. Pada waktu itulah Musa bersama-sama dengan orang Israel menyaksikan madah ini bagi Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Marilah berdoa. Allah Bapa kami bersama, karya-Mu yang mengagumkan kini masih terus berlangsung. Dahulu Engkau membebaskan satu bangsa yang tertindas dengan kekuasaan tangan-Mu. Tetapi kini Engkau menyelamatkan segala bangsa dengan air pembaptisan. Jadikanlah semua orang anak-anak Abraham semartabat dengan umat Israel.
Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam kasih setia abadi Tuhan, penebusmu akan mengasihani engkau. Bacaan dari kitab Yesaya. Beginilah firman Tuhan. Yang menjadi suamimu ialah penciptamu, Tuhan semesta alam namanya. Dan yang menjadi penebusmu ialah Yang Maha Kudus, Allah Israel, yang disebut Allah seluruh bumi. Sungguh, seperti istri yang ditinggalkan dan yang bersusah hati, engkau dipanggil kembali oleh Tuhan. Masakan istri masa muda akan tetap ditolak? Demikianlah firman Tuhan. Sesaat saja aku meninggalkan engkau, tetapi karena kasih sayang yang besar, aku mengambil engkau kembali. Dalam murka yang meluap, aku telah menyembunyikan wajahku terhadap engkau sesaat lamanya. Tetapi dalam kasih setia abadi, aku telah mengasihi engkau. Firman Tuhan penebusmu. Keadaan ini bagiku seperti pada zaman Nabi Nuh. Seperti aku telah bersumpah kepadanya, bahwa air bah takkan menggenangi bumi lagi. Demikianlah aku telah bersumpah, bahwa aku tidak akan murka lagi terhadap engkau, dan bahwa aku tidak akan menghardik engkau lagi. Sebab sekalipun gunung-gunung bergeser, dan bukit-bukit menjadi guncang, kasih setiaku tidak akan beralih daripadamu, dan perjanjian damaiku tidak akan guncang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihani engkau. Hai engkau yang tertindas, yang dilanggar angin badai dan yang tidak dihiburkan. Sungguh, aku akan meletakkan alas dari batu hitam bagimu, dan dasar-dasar dari batu nilam. Aku akan membuat puncak-puncak tembokmu dari batu delima, pintu-pintu gerbangmu dari batu manikam merah, dan segenap tembok perbatasanmu dari batu permata. Semua anakmu akan menjadi murid Tuhan, dan besarlah kesejahteraan mereka. Engkau akan ditegakkan di atas kebenaran, engkau akan jauh dari pemerasan. Sebab itu engkau tidak usah takut. Engkau akan jauh dari kekejutan, sebab ia akan mendekat kepadamu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, semoga kami Kau perkenankan mengalami pelaksanaan janji yang pernah Kau berikan kepada para leluhur dalam iman. Semoga jumlah mereka yang Kau akan menjadi putra-putrimu semakin bertambah. Maka gerejamu akan menyadari
bahwa harapan para kudus telah menghasilkan buah, dan bahwa keselamatan sudah mulai terwujud. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bacaan dari kitab Yesaya. Beginilah firman Tuhan. Hai kamu semua orang yang haus, marilah dan minumlah. Dan kamu yang tidak mempunyai uang, marilah. Terimalah gandum tanpa uang pembeli, dan makanlah. Minumlah anggur dan susu tanpa bayar. Mengapa kamu belanjakan uang untuk sesuatu yang bukan roti? Dan mengapa upah jerih payahmu kamu belanjakan untuk sesuatu yang tidak mengenyangkan? Dengarkanlah aku, maka kamu akan mendapat makanan yang baik, dan kamu akan menikmati sajian yang paling lezat. Sendengkanlah telingamu, dan datanglah kepadaku, dengarkanlah aku, maka kamu akan hidup. Aku akan mengikat perjanjian abadi dengan kamu, menurut kasih setia yang teguh, yang kujanjikan kepada Daud. Sesungguhnya, aku telah menetapkan dia menjadi saksi bangsa-bangsa, menjadi seorang raja dan pemerintah bagi suku-suku bangsa. Sesungguhnya, engkau akan memanggil bangsa yang tidak kau kenal, dan bangsa yang tidak mengenal engkau akan berlari kepadamu oleh karena Tuhan Allahmu, dan karena Yang Maha Kudus Allah Israel yang mengagungkan engkau. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka Tuhan akan mengasihaninya. Baiklah ia kembali kepada kita, sebab ia memberi pengampunan dengan limpah. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah jalanku menjulang di atas jalanmu, dan rancanganku di atas rancanganmu. Seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke sana, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur, dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberi benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang kukehendaki, dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan.
Marilah berdoa. Allah yang kekal dan kuasa, Engkaulah sumber iman dan pengharapan kami, yang kini kami rayakan, telah diwartakan oleh para nabi. Sempurnakanlah segala sesuatu yang kami miliki, sebab segala yang baik yang ada pada kami
berasal daripadamu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bacaan dari Kitab Baru. Berjalanlah dalam semarak Tuhan. Dengarkanlah, hai Israel, segala perintah kehidupan. Condongkanlah telingamu untuk mengenal kearifan. Apa sebabnya, hai Israel? Apa sebabnya engkau berada di negeri musuh dan menjadi tua di negeri asing? Apa sebabnya engkau menajiskan dirimu dengan orang mati dan terbilang di antara mereka yang turun ke dunia orang mati? Sebab engkau telah meninggalkan sumber kebijaksanaan. Jikalau engkau berjalan di jalan Allah, niscaya selamanya engkau hidup dalam damai sejahtera. Pelajarilah di mana ada kearifan, di mana ada kekuatan, dan di mana ada pengertian. Maka kamu akan tahu tempat umur panjang dan kehidupan, tempat cahaya mata dan damai sejahtera. Tetapi siapakah telah menemukannya? Siapakah telah masuk ke dalam perbendaharaannya? Hanya Yang Maha Tahulah yang mengetahuinya. Dengan pengertiannya, Ia telah menemukannya. Ia menyediakan bumi untuk selama-lamanya dan mengisinya dengan hewan yang berkaki 4. Ia mengirim cahaya, dan cahaya itu pun lalu pergi, lalu memanggil cahaya itu kembali. Dan dengan gemetar ia patuh. Sekalipun bintang gemerlapan dan bersukacita di tempat penjagaannya, dan bila dipanggil oleh Allah semua menyahut, "Kami di sini." Mereka semua gemerlapan dengan sukacita untuk menghormati Penciptanya. Dia itulah Allah kita. Tiada satupun yang setara dengan Dia. Segala jalan pengetahuan ditemukan olehnya. Lalu dianugerahkannya kepada Yakub hambanya. Demikianlah kebijaksanaan tampil di bumi dan tinggal di tengah-tengah manusia. Kebijaksanaan itulah kitab ketetapan Allah, hukum Taurat yang tetap untuk selama-lamanya. Semua yang berpegang kepadanya memperoleh kehidupan, sedangkan yang meninggalkannya mendapat kematian. Berbaliklah, hai Yakub, genggamlah kebijaksanaan itu, dan dalam pancarannya berjalanlah menuju cahaya. Kemuliaanmu jangan kau serahkan kepada orang lain, dan kemujuranmu jangan kau berikan kepada bangsa asing. Berbahagialah kita, hai Israel, oleh karena kepada kita telah diwahyukan
apa yang berkenan kepada Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Marilah berdoa. Allah Bapa sumber kehidupan baru, Engkau mengundang orang-orang masuk di gereja-Mu dan berbanyak umat-Mu. Kami mohon, semoga air baptis mengalir mencurahkan hidup baru kepada mereka. Dan semoga Kau jaga serta Kau lindungi hidup mereka. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bacaan dari Nubuat Yehezkiel. Aku akan mencurahkan air jernih ke atasmu, dan kamu akan kuberi hati yang baru. Beginilah firman Tuhan kepadaku, hai anak manusia, waktu kaum Israel tinggal di tanahnya sendiri, mereka menajiskan tanah itu dengan tingkah laku mereka. Maka aku mencurahkan amarahku ke atas mereka, karena darah yang mereka curahkan di atas tanah itu. Mereka menajiskan tanah itu dengan berhala-berhala mereka. Aku menghamburkan mereka di antara bangsa-bangsa, sehingga mereka berserak-serak di semua negeri. Aku menghakimi mereka selaras dengan tingkah lakunya. Di mana saja mereka datang di tengah bangsa-bangsa, mereka menajiskan namaku yang kudus, sehingga semua orang menyindir mereka dengan berkata, katanya mereka umat Tuhan, tetapi mereka harus keluar dari tanahnya. Aku merasa sakit hati karena namaku yang kudus dinajiskan oleh kaum Israel di tengah bangsa-bangsa, di mana mereka datang. Oleh karena itu, katakanlah kepada kaum Israel, beginilah firman Tuhan Allah. Bukan karena kamu aku bertindak, hai kaum Israel, tetapi karena namaku yang kudus yang kamu najiskan di tengah bangsa-bangsa di mana kamu datang. Aku akan menguduskan namaku yang besar yang sudah dinajiskan di tengah bangsa-bangsa dan yang kamu najiskan di tengah-tengah mereka. Dan bangsa-bangsa akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Demikianlah firman Tuhan Allah. Manakala aku menunjukkan kekudusanku kepadamu di hadapan bangsa-bangsa, aku akan menjemput kamu dari antara bangsa-bangsa dan mengumpulkan kamu dari semua negeri. Aku akan membawa kamu kembali ke tanahmu. Aku akan mencurahkan kepadamu air jernih yang akan mentahirkan kamu dari segala kenajisanmu dan dari semua berhalamu. Aku akan mentahirkan kamu. Kamu akan kuberi hati yang baru dan roh yang baru akan kutaruh di dalam batinmu. Aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras
dan kepadamu kuberikan hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku. Aku akan membuat kamu tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Dan kamu akan diam di dalam negeri yang telah kuberikan kepada nenek moyangmu. Kamu akan menjadi umatku, dan aku akan menjadi Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Marilah berdoa. Allah Bapa kekuatan abadi dan cahaya kekal, pandanglah dengan kasih sayang gerejamu, tanda keselamatan para bangsa. Teruskanlah karya penyelamatan umat manusia sesuai dengan rencanamu sejak awal mula. Semoga setiap orang menyaksikan bagaimana Engkau menegakkan yang rebah, memperbarui yang musang, dan memulihkan semesta alam dalam Kristus pangkal dan puncak seluruh ciptaan. Dialah Tuhan dan pengantara kami sepanjang segala masa. Amin. Gloria in excelsis Deo.
Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Mulia, Engkau menyemarakkan malam yang suci ini dengan kebangkitan mulia Kristus Putra-Mu. Peliharalah di dalam gereja-Mu semangat putra-putrimu yang telah Kau anugerahkan kepada kami, serta baruilah kami lahir batin, agar dapat mengabdi Engkau dengan hati yang murni dan tulus ikhlas, dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus, bersama dengan Dikau dalam persekutuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati dan tidak akan mati lagi. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus, telah dibaptis dalam kematiannya. Dengan demikian, kita telah dikuburkan bersama Dia oleh pembaptisan dalam kematian, supaya seperti halnya Kristus dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Karena jika kita telah menjadi satu dengan Kristus dalam kematiannya, maka
kita juga akan menjadi satu dengan Dia dalam bangkitannya. Sebab kita tahu bahwa pribadi yang lama telah turut disalibkan, supaya hilang nyaplah kuasa dosa atas kita, dan kita tidak lagi menghambakan diri lagi kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Jadi, jika kita telah mati dalam persatuan dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga bersama dengan Dia. Sebab kita tahu bahwa Kristus sesudah bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi. Kematian tidak berkuasa lagi atas Dia. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa, satu kali untuk selama-lamanya. Dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandang dirimu. Kamu telah mati bagi dosa, dan hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada
Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Pagi-pagi benar pada hari pertama dalam pekan, perempuan-perempuan pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah mereka sediakan. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu, dan setelah masuk, mereka tidak menemukan jenazah Tuhan Yesus. Sementara mereka termangu-mangu karena hal itu, tiba-tiba di dekat mereka ada dua orang berdiri mengenakan pakaian berkilau-kilauan. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika ia masih di Galilea, yaitu bahwa Putra Manusia harus diserahkan ke tangan-tangan orang-orang berdosa dan disalibkan, tetapi akan bangkit pada hari yang ketiga." Lalu teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu. Setelah mereka kembali dari kubur, mereka menceritakan semuanya itu kepada ke-11 murid dan kepada semua saudara yang lain. Perempuan-perempuan itu ialah Maria dari Magdala, Yohana dan Maria ibu Yakobus. Perempuan-perempuan lain yang juga bersama dengan mereka memberitahukan hal-hal itu kepada para rasul. Tetapi bagi para rasul, perkataan-perkataan itu seakan-akan omong kosong. Mereka pun tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Sungguh pun demikian, Petrus bangun, lalu cepat-cepat pergi ke kubur itu. Ketika ia menjenguk ke dalam kubur, yang dilihat hanya kain kafan. Lalu ia pergi dan bertanya dalam hatinya, apa yang kiranya telah terjadi. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari sekalian, perayaan liturgi malam Paskah terdiri dari 4 tahap, yaitu liturgi cahaya, liturgi sabda, liturgi baptis, dan liturgi ekaristi. Dalam liturgi cahaya, peristiwa kebangkitan Yesus dilambangkan dengan cahaya yang mengusir kegelapan. Sama seperti cahaya mengalahkan kegelapan, begitu pula kebangkitan Yesus Kristus mengalahkan maut.
Dalam liturgi Sabda yang terdiri dari 9 bacaan, dikisahkan karya penyelamatan Allah dari penciptaan dunia sampai kebangkitan Yesus. Dalam liturgi baptis, kehidupan baru yang diterima dalam pembaptisan dilambangkan dengan air yang membersihkan dan menghidupkan. Baptis mempersatukan manusia dengan Kristus, membersihkan manusia dari dosa, dan sekaligus memberikan hidup baru. Sedangkan dalam liturgi Ekaristi, persatuan dengan Kristus yang bangkit dilambangkan dengan penyambutan komuni kudus. Dengan makan tubuhnya dan minum darahnya, manusia tinggal di dalam Kristus dan Kristus tinggal di dalam manusia. Karya Allah mulai dari penciptaan yang menjadikan segala sesuatu. Segala sesuatu yang amat baik itu disediakan Allah bagi manusia, supaya manusia hidup sesuai dengan martabatnya sebagai gambar Allah. Kenyataannya, manusia lebih cenderung untuk menciptakan gambar dan rupanya sendiri. Peristiwa pembahasan dari perbudakan Mesir adalah titik awal kepercayaan bangsa Israel kepada Tuhan sebagai penyelamat mereka. Sejak saat itu bangsa Israel mulai menyadari bahwa Tuhan mengasihi mereka melebihi bangsa-bangsa lain, sehingga setiap orang tua Israel diharuskan untuk menceritakan peristiwa tersebut kepada anak-anak mereka, supaya mereka tidak melupakan Tuhan yang telah membebaskan mereka dari Mesir. Jadi peristiwa pembebasan umat Israel dari Mesir menjadi ingatan bersama bagi mereka. Karena Tuhan telah membebaskan bangsa Israel, maka mereka harus mengasihi Tuhan dan mendengarkan firman-Nya. Pada malam Paskah diwartakan kabar gembira penyelamatan Allah bagi kita. Allah tidak akan biarkan kita terseret jatuh ke dalam dosa. Dengan kasih abadi, kita dikasih Tuhan. Ia membebaskan kita dari cengkeraman perbudakan, memberikan hati baru yang memungkinkan kita hidup secara baru pada baru pula. Paskah tidak hanya memberitahukan kepada kita bahwa kehidupan baru kita terima. Paskah menyatakan bahwa pembaruan hidup sungguh terjadi berkat Kristus yang bangkit. Itulah makna dari lambang-lambang yang memenuhi ibadat malam Paskah ini. Lilin Paskah yang ditulisi dengan angka tahun ketika Paskah dirayakan, tahun ini tahun 2025, merupakan ungkapan keyakinan bahwa Paskah yang dirayakan ini harus bermakna bagi kehidupan kita pada tahun 2025 ini, baik pada tingkat pribadi, keluarga, komunitas, maupun lingkup yang lebih luas. Gelap yang berubah menjadi terang, lonceng yang dibunyikan kembali setelah selama 3 hari suci tidak dibunyikan, kidung kemuliaan dinyanyikan, nyanyian riang memenuhi ruang gereja menggantikan nyanyian tobat sebelumnya, janji baptis yang diucapkan dengan lilin bernyala, dan lain sebagainya. Semua itu adalah tanda yang menyatakan perubahan atau pembaruan hidup yang sungguh terjadi. Secara liturgis, kita merayakan Paskah setahun sekali. Akan tetapi, sabda Allah yang diwartakan pada malam Paskah menyadarkan kita bahwa kehidupan Kristus adalah kehidupan Paskah yang selalu bergerak dari kegelapan menuju cahaya, dari perbudakan
menuju kemerdekaan, dari kematian menuju kehidupan. Kalau kesadaran iman ini semakin tumbuh di dalam diri kita juga akan semakin dibebaskan dari rasa bosan menghadapi hidup keseharian kita. Maka hati kita juga semakin tajam untuk melihat karya Allah dalam setiap peristiwa dan pengalaman hidup kita. Jika demikian, maka hidup kita akan menjadi tanda pembaruan dunia yang diciptakan oleh Allah. Saudara sekalian, marilah kita lanjut bersama. Saudara-saudari terkasih, marilah kita mohon kepada Tuhan Allah kita, supaya Ia sudi mendekati air ini yang akan diberikan pada kita sebagai peringatan akan pembaptisan. Semoga Allah membauri kita, agar kita setia kepada Roh Kudus yang telah kita beri. Allah Bapa kami, sumber segala kehidupan, dampingilah umat-Mu yang terjaga pada malam kudus ini. Berkatilah air ini, sebab kami memperingati karya penciptaan-Mu yang agung dan karya penebusan yang lebih agung. Engkau telah menciptakan air untuk menyuburkan ladang dan untuk menyegarkan serta membersihkan tubuh kami. Engkau telah menciptakan air untuk melaksanakan rencana penyelamatan-Mu, sebab lewat air Engkau membebaskan umat Israel dari perbudakan, dan dengan air Engkau memuaskan dahaga mereka di padang gurun. Dengan lambang air, para nabi mewartakan perjanjian baru yang tidak Kau ikat dengan manusia. Akhirnya air itu pula dikuduskan Kristus di sungai Yordan, dan Kau memperbarui hidup kami yang rapuh dengan air baptis yang melahirkan hidup baru. Oleh sebab itu, kami mohon, semoga air ini mengingatkan kami akan baptisan yang telah kami terima. Semoga kami bersatu dan bergembira bersama saudara-saudari kami yang dibaptis pada hari raya Paskah ini, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Saudara-saudari sekalian, dalam misteri Paskah, kita dikuburkan bersama Kristus, supaya bersama Dia kita menghayati hidup baru. Dalam pembaptisan, manusia kita yang lama, yakni cara berpikir lama, cara kerja lama, singkatnya sikap kita yang lama yang kurang baik, telah disalibkan bersama Kristus, supaya selanjutnya kita mati terhadap dosa, lalu hidup semata-mata bagi Allah dalam gereja. Dari sebab itu, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Sanggupkah saudara-saudari menentang kejahatan
dalam diri saudara sendiri dan dalam masyarakat? Sanggupkah saudara-saudari menolak godaan-godaan setan dalam bentuk takayul, perjudian, dan hiburan yang tidak sehat? Sangguplah saudara-saudari berjuang melawan segala tindakan dan kebiasaan tidak adil dan tidak jujur yang melanggar hak asasi manusia? Terima kasih atas janji dan kesanggupan saudara-saudari sekalian. Tetapi dengan menyatakan kesanggupan, tugas saudara-saudari sekalian belumlah selesai. Ini masih harus dibuktikan kesanggupan itu. Dan ini merupakan tugas yang paling berat. Tetapi janganlah berkecil hati. Percayalah kepada Tuhan. Dengan bimbingannya kita akan berhasil. Ingatlah akan penegasan Santo Yohanes. Inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, yakni iman kita. Maka marilah kita dengan keyakinan teguh membaharui iman kita dan menyegarkan janji setia kepada Allah sebagaimana kita ikrarkan ketika kita dibaptis. Percayakah saudara-saudari akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi? Percayakah saudara-saudari akan Yesus Kristus, Putra yang tunggal, Tuhan kita, yang dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara, wafat dan dimakamkan, yang bangkit dari antara orang mati, dan naik surga, duduk di sebelah kanan Bapa yang Maha Kuasa? Percayakah saudara-saudari akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, dan kehidupan kekal? Semoga Allah yang Maha Kuasa, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, meneguhkan iman kita kepada Putranya yang telah mengalahkan maut dan dosa. Semoga Ia mengampuni dosa kita dan melihara kita dengan kurnia Roh Kudus sampai ke hidup yang kekal. Amin. Kita ini, saudara-saudara sekalian, akan direcipi dengan air suci untuk mengingatkan kita akan air baptis yang dahulu dicurahkan pada dahi kita. Semoga percikan air suci ini menyucikan hati sehingga kita mampu mewujudkan janji kesetiaan tadi dalam karya nyata, yakni menjadi saksi dan tanda penyelamatan oleh Kristus dimanapun kita berada. Oh
Marilah kita panjatkan doa kepada Bapa di surga yang telah membangkitkan Yesus Kristus Putranya dari kematian, agar kita dapat menumbuhkan hidup sejati padanya. Bagi para baptisan baru dan semua pengikut Kristus, ya Allah Bapa, ajarlah kami dalam menerima sakramen-sakramen Paskah, merasakan lagi hasrat dan niat kami untuk menghayati hidup sejati sesuai dengan janji baptis kami. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi tanah air kita, ya Allah Bapa, semoga kebangkitan putra-Mu menjiwai para pemimpin dan seluruh rakyat, agar mereka bersama-sama bangkit dan berjuang, membangun masyarakat adil dan makmur merata. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi saudara-saudari kita yang mengalami krisis kepercayaan, yang lengah dan acuh tak acuh, ya Allah Bapa, semoga pada malam ini mereka ikut membaharui janji baptis dan menyadari kembali tanggung jawab mereka sebagai pengikut putra-Mu. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi semua orang yang telah meninggal sebagai orang-orang yang sudah ditandai oleh pembaptisan, ya Allah Bapa, perkenankanlah mereka malam ini menghayati sukacita Paskah sepenuhnya di surga. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi semua saja yang dalam perayaan Paskah ini bersama berkumpul di sini sebagai saudara satu sama lain, ya Allah Bapa, semoga iman akan Kristus yang bangkit
memperteguh kami dalam menunaikan tugas kami masing-masing di dunia ini. Marilah kita mohon. Bagi kepentingan kita masing-masing. Marilah kita mohon. Kabulkan doa kami ya Tuhan. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, Bapa Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah dilahirkan kembali dari air dan Roh Kudus, dan telah diampuni dosa-dosa kami. Bawalah kami berkat rahmat yang telah diperolehnya, memasuki Paskah Raya abadi demi Kristus Tuhan kami. Amin. Berdoalah saudara-saudara sekalian supaya persembahan kita berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Allah Bapa yang Maha Kudus, berkenankanlah menerima permohonan serta persembahan umat-Mu yang ditunjukkan kepadamu. Semoga pernikahan Kristi yang berasal dari misteri Paskah memberi kami kekuatan untuk mencapai hidup yang kekal. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada
kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, memuji Dikau setiap waktu Tuhan, tetapi teristimewa pada malam ini. Kami memuji Dikau dengan lebih meriah, sebab Kristus Paskah kami sudah dikurbankan. Sebab Dialah anak domba sejati yang menghapus dosa dunia. Dengan wafat Dia menghancurkan kematian, dan dengan bangkit Dia memulihkan kehidupan. Maka dari itu dalam sukacita Paskah yang berlimpah, seluruh dunia di atas muka bumi bersorak-sorai. Demikian juga kekuatan surga serta para malaikat mengumandangkan nada kemuliaan bagimu dengan tanti-hentinya bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh, agar bagi kami dari tubuh dan darah Tuhan kami Yesus. Ketika Dia diserahkan Untuk menanggung sengsara dengan rela, Ia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Ia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata, "Terimalah dan makan."